Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kasus penculikan anak di Sumatera Barat hanya hoaks. Warga Padang Pariaman mengubah kelapa menjadi minyak kelapa murni atau VCO yang lebih bernilai ekonomis. Inilah rekaman kamera pengintai sebuah toko yang merekam seorang pemuda menggasak barang berharga di dalam toko yang berada di daerah Sawahan, Kecamatan Padang Timur. Pelaku masuk seorang diri menggasak sejumlah barang berharga berupa telepon genggam, laptop, dan uang tunai. Kejadian diketahui pada tanggal 23 Desember 2022 yang lalu dan pemilik toko melaporkan ke Polresta Padang. Rian, 20 tahun, seorang residivis kasus pencurian ini ditangkap petugas saat berada di Jalan Sudirman, Padang. Selanjutnya, petugas yang mengembangkan kasus itu juga menyita barang bukti berupa 2 buah telepon genggam dan sebuah laptop. Tidak itu saja, ternyata pelaku juga telah mencuri di toko kasur GM dengan barang bukti telepon genggam dan laptop. Benar, kita telah mengamankan seorang tersangka berinisial R, yang mana tersangka melakukan pencurian 4 kali di wilayah Kota Padang, di Sawahan, di toko Alexander dan toko kasur GM. Yang mana tersangka mengambil di toko Alexander mengambil uang, handphone, laptop. Di toko Kasur membawa laptop dan tab. Bagaimana itu? Untuk Alexander kerugian sekitar 40 jutaan. Yang mana tersangka melakukan 2 kali di toko Alexander. Pelaku dan BB dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Aku masuk Kita jam setengah 3 subuh. 3 subuh. Iya. Rabu pagi, sejumlah petugas BKSDA Kabupaten 50 Kota mendatangi ladang milik warga Rimbo Data, Kabupaten 50 Kota, sekitar 180 km dari Padang. Di ladang yang berjarak sekitar 1 km dari jalan raya ini, seekor tapir, Tapirus indicus, tergolek lemah tak berdaya karena kakinya terjerat perangkap babi yang dipasang pemilik ladang. Petugas berusaha keras membebaskan hewan herbivora ini. Pasalnya, meski bukan kategori binatang buas, tapir yang terperangkap ini mempunyai ukuran badan yang besar. Saat petugas hendak memotong tali, hewan ini terlihat melawan. Berkali-kali upaya petugas tak berhasil. Karena sering meronta dan melawan, tapir kehabisan tenaga. Saat itulah seorang petugas memberanikan diri memotong tali yang menjerat kaki tapir. Tak lama setelah kakinya bebas dari jeratan tali, tapir baru bergerak masuk semak-semak menuju hutan di sekitar daerah itu. Menurut Kepala BKSDA Resor 50 Kota, ini adalah tapir jantan dan mempunyai panjang hampir 2 meter. Berdasarkan laporan tersebut, petugas BKSDA tim langsung turun ke lokasi. Setelah sampai di lokasi, kami melihat kondisi di lapangan memang terdapat 1 ekor jenis tapir yang diperkirakan berjenis kelamin jantan, berat lebih kurang sekitar 200 kg dengan panjang lebih kurang 180 cm. Dengan perjuangan kami di lapangan sampai sekitar jam 6 sore, satwa tapir tersebut berhasil kami evakuasi dengan cara melepas liarkan. Tapir adalah binatang herbivora yang memakan dedaunan muda di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak, dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling. Sementara lenguhannya lebih mirip suara burung daripada mamalia. Aktivitas tapir ini lebih banyak pada malam hari. Aktivitas makan biasanya dilakukan sambil tetap terus berpindah. Jangkauan jelajah tapir sangat luas karena mereka cenderung berjalan jauh untuk menemukan lokasi yang kaya garam mineral. John Apendi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Luka dah kakinya mak, siano. Padang Pariaman sudah dikenal sebagai daerah penghasil kelapa.
Pohon yang satu ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Mulai dari buah, daun, hingga batangnya bisa bernilai ekonomis. Untuk meningkatkan nilai ekonomi kelapa, warga Larenan Panjang Barat, Kabupaten Padang Pariaman, membuat sendiri minyak kelapa murni atau yang lebih dikenal Virgin Coconut Oil atau VCO. Kelapa yang dipilih adalah yang sudah tua atau yang sudah memiliki tunas sekalipun karena mengandung lebih banyak minyak. Setelah dibelah, dibuang airnya, kemudian isinya diparut. Parutan kelapa kemudian diperas dan diambil santannya. Santan yang ada di dalam wadah didiamkan selama 2 jam untuk memisahkan air dan santan murni. Selanjutnya, santan murni yang sudah dipisahkan airnya kembali didiamkan selama 12 jam untuk mendapatkan VCO. Setelah 12 jam, minyak akan muncul di bagian atas dan disaring lagi. Sedangkan santan yang masih tersisa dimasak kembali selama 3 jam untuk menghasilkan ampas hitam. Setelah dibiarkan, minyak yang terkandung di dalam akan turun dengan sendirinya. Lalu disaring lagi hingga menghasilkan minyak kelapa yang berkualitas tinggi. Karena masih dikerjakan secara manual, mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi. Selain itu, banyak minyak yang terbuang bersama ampasnya karena penyaringan yang tak sempurna. Karena masih manual, kalau ada mesin, mungkin ya bisa pertama produksi bisa banyak. Itu pas itu parut setelah kelapa diparut, itu perasnya itu bisa santannya itu nggak ketinggal sama ampasnya itu. Biasanya, 50 butir kelapa menghasilkan 3 kg VCO berwarna jernih dengan harga jual Rp90.000 per kilogramnya. VCO biasanya digunakan sebagai obat penambah stamina, melancarkan pencernaan, meringankan risiko penyakit jantung, dan banyak lagi yang lainnya. Saat ini, para perajin VCO di Nagari Larenan Panjang Barat ini memerlukan sokongan dari pemerintah daerah setempat agar produksinya benar-benar bisa menopang ekonomi keluarga yang tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.